Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat yang sangat berlimpah ruah. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dalam menyerukan agama Allah. Teman-teman para penggiat ekonomi syariah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip syariah berdasarkan ajaran agama Islam dan prinsip syariah yang bersifat universal yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan, baik aspek ekonomi maupun aspek keuangan. Ekonomi syariah merupakan kaidah-kaidah penyusun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Lalu teman-temanku sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana prinsip ekonomi Islam menurut para ahli? Salah satunya adalah transaksi muamalat atau transaksi yang dilakukan atas dasar kerja keras dan kejujuran. Teman-temanku sekalian, pemberdayaan ekonomi merupakan pemberdayaan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Tentu prinsip ini harus kita terapkan di negara kita jikalau kita menginginkan negara kita menjadi negara maju dan damai. Apalagi jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu teman-temanku sekalian, berapa banyakkah umat Islamnya? Ternyata setelah diteliti lebih lanjut oleh lembaga peneliti di Indonesia, terdapat lebih dari 37 juta umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Tentu sebuah pertanyaan besar ada pada pemikiran kita. Mengapa umat Islam lebih banyak terjatuh dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi, pertama, banyak di antara kita yang berorientasi hanya pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman sempit terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ad-dunya jiffah." Dunia ini adalah bangkai yang menjijikkan, dan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman sempit terhadap kedua hadis Nabi ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan dan pada akhirnya umat Islam terpuruk hanya pada kemiskinan saja. Lalu teman-temanku sekalian, bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jum'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zaru bai'ah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepadamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu sungguh lebih baik kepadamu jika kamu mengetahuinya. Teman-teman penggiat ekonomi syariah rahimakumullah. Hikmah yang bisa diambil dari ayat ini adalah bahwasanya Islam sangat menghargai seseorang yang memiliki kerja etos yang tinggi, tidak suka menunggu orang lain, dan juga tidak bermalas-malasan. Dengan bekerja keras, peluang meraih hasil akan lebih terbuka dan lebih tinggi. Walhasil, rezeki pun dengan mudah kita dapatkan. Dari rezeki ini teman-temanku sekalian, kita bisa berbuat banyak seperti bersedekah, berzakat, berinfak, dan juga membantu kepentingan umum. Teman-temanku sekalian, berdasarkan prinsip ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah. Terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudarabah, murabaha, dan musyarakah. Dan di negara kita, alhamdulillahirabbil alamin, telah diterapkan prinsip ini dengan adanya bank-bank syariah. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya.
Siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dan siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan umat. Maka secara tidak langsung, segala bentuk keterbelakangan dan kebodohan akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu teman-temanku sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi untuk saya sebagai seorang pelajar dan generasi penerus bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.